warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hari Ini Kita Cerita. Kali ini aku mau sharing soal pengalaman aku sunat anak. Nah, kenapa ya alasan aku nyunat bayi? Alasannya apa aja, terus dengan dokter umum, mantri atau dokter bedah, dan 3 tipsnya apa aja. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku itu nyunat bayi ketika anak pertama aku di usia 2 bulan. Alasannya kenapa? Pertama sih sebenarnya karena Mini merasa sakit. Yang kedua, recovery-nya lebih cepat karena kan dia juga masih bayi ya. Seperti yang kita tahu, kalau anak kecil tuh kalau ada luka atau apa, recovery-nya lebih cepat. Ketiga, supaya dia tidak trauma juga sih ketika dia sudah dewasa. Itu sebabnya juga alasanku karena cowok itu rentan kena fimosis. Ini terkait dengan infeksi saluran kemih ya, yaitu ISK. Nah, biasanya kan anak cowok kan agak lebih susah ya untuk bersihinnya ketika dia pipis. Jadi kayak kulupnya harus ditarik dulu. Nah, salah satu alasannya itu kayak lebih mempermudah aja dan mencegah fimosis. Tipsnya apa aja ketika kita mau nyunat anak? Yang pertama, kondisi anak harus sehat. Kondisi anak harus sehat, yaitu tidak bilirubinnya tidak tinggi. Seperti anakku sempat bilirubinnya tinggi, tapi aku normalkan dulu, kondisi tidak demam. Dan spesial untuk anak prematur harus konsultasi dengan DSA, ditentukan kapan baiknya. Nah, kebetulan anakku lahirnya 37 minggu, tidak prematur dan berat badannya normal. Alhamdulillah, selain bilirubin semuanya sehat. Yang kedua, ketika akhirnya aku memutuskan untuk menyunat, akhirnya aku mencari dokter yang probius lokal. Alasannya kenapa probius lokal? Aku sudah konsultasi dengan DSA. Kalau anak bayi misalkan itu dibius total, akan ada resiko cairan yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk mencari rumah sakit yang probius lokal agak sulit. Jadi beberapa rumah sakit aku telepon rumah sakit besar di Jogja sekalipun, mereka mengandalkan bius total. Nah, untuk bius total sendiri anak harus puasa kan, kasihan juga ya kalau bayi ya kayak gitu. Jadi alhasil aku alhamdulillah dapat rumah sakit khusus bedah. Itu alhamdulillah suami aku pertama ngobrol dulu, memperlihatkan, ngasih foto bentuknya gimana, kata dokter ini bagus, normal. Terus alhasil konsultasi gimana, yang penting orang tua, tips dari dokternya harus legowo. Nah, ini dokter umum, mantri atau dokter bedah? Kita mencari dokter bedah karena mungkin bayi ya, jadi aku emang lebih prefer ke dokter bedah gitu. Pakai teknik klaim atau apa-apa yang istilahnya yang baru itu, kita pakai konvensional, bukan yang klaim atau apa, yang konvensional kayak gitu. Kita masuk ke dalam ruangan, kemudian hanya yang mendampingi dokter, perawat, dan suami. Aku nggak berani aku nggak tega, sebenarnya nggak tega, tapi ya harus kayak gitu demi kebaikan anaknya. Suamiku mendampingi prosesnya, waktu itu dibantu dengan perawat. Jadi perawatnya itu alhamdulillah sabar dan telaten, dia menggendong anakku. Anakku nangisnya ketika apa, disuntik. Jadi kata dokter, tenang aja, ini nih nggak sakit, tapi anaknya cuman kaget, katanya kayak gitu. Udah disuntik, nangis tapi nggak lama. Terus setelah selesai keluar biusnya masih mungkin kerasa ya udah mau habis, jadi dia agak ngerintih-rintih gitu ya. Sakit lah, mestinya ngerasa sakit, tapi bagaimana cara menghalau, ibaratnya menghalau rasa sakit itu, yaitu dengan ASI, yaitu dengan memberi susu. Nah, kalau waktu itu dikasih obat anti nyeri juga, cuman anak pertama dan anak kedua itu beda ya. Jadi anak pertama itu kok aku yang minum biar dia larinya ke ASI, dan anak yang kedua itu langsung diminumkan ke anaknya. Nah, itu tuh dengan dokter yang sama, tapi sesi obatnya tuh kok berbeda kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Pulang itu dia masih agak rewel. Kan eksekusinya pagi kisaran jam 8 atau 9-an gitu ya. Kisaran jam 2 itu dia udah nggak nangis, jadi udah nggak ngerintih, biasa aja. Jadi kan masih merah ya bekas jahitannya juga. Dikasih obat anti nyeri, terus juga
dikasih salep. Jadi setiap kali habis pipis itu kita puterin yang di bagian jahitannya itu dikasih salep. Nah, sebenarnya tidak direkomendasikan menggunakan popok, tapi kita pakai dengan cara kita balik. Jadi popoknya kita balik, yang longgar di depan, jadi dan itu tidak tertutup rapat, jadi tetap mangap sedikit gitu loh. Kan anak kan masih bayi kan, dia cuman tiduran gini aja kan, kakinya juga ngebuka kan. Nah itu tetap kita pakaikan popok tapi tidak ketat kayak gitu, ada longgar. Atau bisa juga dengan second opinion, yaitu pakai popok yang lebih besar tapi yang perekat ya. Setelah itu diguyur pun dia tidak menangis gitu. Jadi ketika diguyur pun ketika dia pipis itu kita bersihkan kena air, dia biasa aja, nggak kayak habis sunat gitu. Jadi wah, alhamdulillah. Dan ternyata benar kalau sakitnya tuh cuma sebentar, dan ini nih hanya minim rasa sakit kayak gitu, dan ternyata bener. Dan di hari-hari selanjutnya bener-bener biasa aja. Cuman karena biasanya anak itu tummy time, jadi karena habis sunat itu tidak ada tummy time dulu gitu sampai recovery. Nah, berapa lama recovery-nya? 3 atau 4 hari itu kita kontrol, dilihat jahitannya alhamdulillah baik, tidak ada infeksi. Terus sampai di hari ke-5 atau 6 itu kita kontrol lagi, alhamdulillah sudah kering, bentuknya juga bagus gitu. Berapa biayanya dengan dokter bedah? Dengan dokter bedah untuk wilayah Jogja itu kita habis 1.500.000 untuk anak pertama dan kedua, karena hanya seling 2020 dan 2022, seling 2 tahun ya. Itu harganya alhamdulillah masih sama sih, 1.500.000 kayak gitu. Kalau kakaknya yang pertama itu dia disunat di usia 2 minggu. Kalau adiknya karena BB-nya rendah, lahir 2,8, akhirnya aku sengaja nunggu dia BB-nya 3 kilo dulu, baru dia saya eksekusi sunat. Dan alhamdulillah sama, minim rasa sakitnya sama. Terus siang ke sore itu sudah tidak rasa sakit lagi, sudah seperti tidak disunat, sama aja. Dan apakah ketika sudah disunat lalu terbebas dari infeksi bakteri? Tentu tidak. Pengalaman lagi. Jadi kita akan setidaknya kita sudah mencegah fimosis. Nah, untuk anak yang kedua ini yang pertama itu tuh alhamdulillah normal ya bentuknya ya. Untuk anak yang kedua ini spesial. Jadi ketika dokter itu membedah, ditarik itu tidak bisa kulupnya. Jadi ternyata ternyata anak saya itu fimosis sudah bawaan lahir. Nah, alhamdulillah ketahuan kayak gitu. Menjaga kehigienisan itu ya, popok popok anak ya. Karena rutin 4 jam sekali ganti, atau ya misal syukur-syukur lebih cepat untuk toilet training, karena ternyata anakku demam, muntah, aku nggak ngerti kok lama banget. Udah ke dokter, pulang masih sakit dan lain-lain. Akhirnya dokter menembak obat antibiotik kayak gitu. Jadi menurut dokter ini sepertinya infeksi saluran kencing, padahal sudah sunat dong. Iya, tapi kalau misalkan popoknya tidak rutin diganti ya sama saja gitu. Jadi anakku ini kalau malam kan kita suka lupa ganti popok ya, udah kebablasan kayak gitu. Ternyata itu juga bisa kena. Setidaknya kalau saya setidaknya sudah menyunat dini, menguntungkan dia di usia bayi, minim rasa sakit sehingga dia tidak trauma. Dan ketika besar dia melihat yang lain sunat, pasti dia akan berkata, terima kasih sudah menyunat aku ketika masih bayi. Karena pengalaman abinya itu ketika mau SMP dan dia masih ingat rasanya disunat tuh sakit, jadi dia tetap kekeh, anakku bayi harus disunat. Nah udah, dia sudah jadi senior deh. Nah, untuk rekomendasi usia ketika sunat yaitu usia 0 sampai di bawah 5 bulan ya. Nah, soalnya kalau udah di atas 6 bulan itu tuh kan dia sudah akan banyak gerak, otomatis akan mungkin tersenggol ya ketika sunat gitu tuh kan, jahitannya kayak gitu. Sementara kalau bayi kan dia masih yang aktivitas dia tuh tidur aja, jadi kita tuh kayak memanfaatkan momen di tumbuh kembang dia yang masih banyak waktu tidur gitu, jadi tidak terlalu banyak gerak. Sementara kalau sudah gerak, tengkurap dan lain-lain, yaitu takutnya yaitu ketika kok habis sunat lah kok tengkurap kan
langsung berguling-guling itu agak sulit juga. Jadi makanya itu alasan saya juga untuk menyunat anak. Segitu dulu teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau nanya rumah sakit Jogjanya di mana, nanti bisa sharing aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan takut untuk menyunat anak di usia bayi, insya Allah aman. Dan jangan lupa untuk konsultasi dulu ke dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.